Satu kisah terjadi di ibu kota Saudi Arabia, Riyadh. Tinggal sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ibu yang janda dan 2 orang anak laki-lakinya. 2 orang anak laki-laki dan seorang ibu janda ini tinggal di sebuah apartemen yang bukan milik sendiri, tapi mereka ngontrak. 2 orang anak laki-laki dari ibu janda ini kerjanya hanya supir taksi. Bekerja setiap hari, pergi pagi, pulang malam mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya dan untuk membayar kontrakan apartemen yang cukup mahal, 24.000 real. Kalau uang kita lebih kurang 96 juta per tahun. Bukan uang yang sedikit itu. Si anak bekerja keras mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Terkumpullah uang disimpan sebanyak 10.000 real. Berarti sekitar 40 juta. Karena sang anak merasa uang ini sangat berarti dan berharga, disimpan uang ini betul-betul. Dimasukkan ke dalam plastik, diikat karet, kemudian diselasi ban demi keamanan uang yang dikumpulkan selama ini untuk membayar kontrakan itu. Suatu hari sang ibu beres-beres rumah. Sewaktu ibunya membersihkan kamar, bagian tempat tidur dibersihkan ibunya. Rupanya sang ibu melihat ada bungkusan plastik yang ibu ini nggak tahu apa isinya. Dan sang ibu mengira bungkusan plastik ini adalah kartu yang dimainkan oleh kedua anaknya. Melihat bungkusan plastik di bawah bantal, ibunya marah, merah mukanya. Sambil berkata, memang anak kurang ngajar ini. Baru dinasehati kemarin jangan main kartu, dia juga masih main kartu. Di saat ibunya masih marah, emosi tinggi, dia keluar, dia bakar bungkusan plastik yang dianggapnya kartu, padahal uang 40 juta atau 10.000 real itu. Setelah dibakar uang itu, anaknya yang paling kecil pulang. Begitu mengucapkan salam, dijawab salamnya langsung dimarahi oleh ibunya. Ibunya bilang, memang kalian ini nggak beres, memang kalian ini kurang ngajar. Baru ibu nasihati kemarin jangan main kartu, masih juga kalian maini kartu itu. Si anak merasa bingung, Pak, karena dia nggak ada merasa main kartu. Kenapa ibunya bilang masih main kartu? Si anak nanya, kenapa ibu bilang kami main kartu? Di mana ibu dapetin kartu yang ibu bilang kami mainin itu? Mamanya bilang di bawah bantal, katanya. Terpikir anaknya, itu duit yang disimpan selama ini. Kemudian anaknya bertanya, sekarang mana kartu yang ibu bilang kami mainin itu? Udah ibu bakar, katanya. Anaknya terdiam, Pak, dan berkata, ibu, maafin kami. Kami udah buat ibu kecewa. Kami udah buat ibu marah. Sikit pun anaknya nggak marah. Padahal dia bisa mengatakan yang ibu bakar itu duit bukan kartu. Tapi anaknya nggak, membuat ibunya yang marah. Akhirnya karena anaknya sudah minta maaf, ibunya pun reda emosi, dia mengerjakan kerjaan lain. Gak lama kemudian abangnya pun pulang. Diceritakanlah sama adiknya kondisi yang terjadi saat itu. Kemudian abangnya bertanya, bilang apa kau sama ibu? Adiknya nggak bilang apa-apa, bang. Cuma aku bilang
Bu, maafin kami udah buat kecewa ibu. Bu, maafin kami udah buat ibu marah. Maafin kami ya Bu. Gak bilang apa-apa. Sang abang pun mengatakan, bagus kata abangnya. Jangan pernah buat ibu sedih. Jangan pernah buat ibu kecewa. Jangan pernah buat ibu merasa bersalah atas apa yang ia lakukan. Karena sesungguhnya kesalahan kita kepada ibu kita lebih banyak dibanding kesalahan atau kekeliruan ibu kita kepada kita yang dia melakukannya karena ketidaksengajaannya. Dosa kita lebih banyak ketimbang kehilafan yang ibu lakukan kepada kita. Maka jangan pernah sekali-sekali kita buat hati ibu kita tersinggung dan dia merasa bersalah kepada kita. Bapak-bapak dan saudara-saudara, orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah, ternyata sangat berarti hidup kita ini karena ada seorang ibu yang melahirkan, membesarkan, mendidik kita sampai saat ini. Artinya orang terhebat dalam hidup kita bukan siapa-siapa, adalah orang tua kita, Pak. Sesukses apapun Bapak hari ini itu bukan karena kehebatan Bapak semata. Setinggi apapun jabatan Bapak di perusahaan ini bukan semata-mata karena Bapak hebat. Tapi ada peran orang tua yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Yang melahirkan, membesarkan, mendidik kita sampai sekarang ini. Jadi tidak ada apa-apanya kita dibanding kehebatan ibu kita. Ibnu Umar pernah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku tidak bisa melihat Allah itu seperti apa. Kemudian Rasulullah bertanya kepadanya terus, dan Ibnu Umar pun berkata kembali, lantas bagaimana caranya aku bisa merasakan kalau Allah sedang tersenyum kepadaku? Aku tidak bisa melihatnya ya Rasul. Aku tidak bisa melihat wajah Allah. Tapi aku ingin tahu kalau Allah sedang atau Allah sudah tersenyum kepadaku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, wahai Ibnu Umar, kalau kamu ingin membuat wajah Allah tersenyum kepadamu, maka buatlah senyuman di wajah ibumu. Karena saat ibumu tersenyum karena kelakuanmu, ibumu tersenyum karena prestasimu, ibumu tersenyum karena karirmu, ibumu tersenyum dengan sesuatu yang kau berikan kepadanya, di saat itulah Allah sedang tersenyum kepadamu. Berarti jamaah yang dimuliakan Allah, begitu juga sebaliknya. Ketika ibu kita meneteskan air mata, ketika ibu kita sakit hatinya karena ulah kita, karena tingkah kita, karena kelakuan kita, saat itulah Allah juga murka kepada kita. Hari ini ketika kita menganggap dan merasa hidup kita mungkin kurang berkah, ketika hari ini kita merasakan hidup kita sempit rezeki, susah menjalani hidup ini, jangan salahkan siapa-siapa dulu, tapi introspeksi diri. Mungkin betapa banyak kesalahan dan dosa kita kepada ibu kita. Karena ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Bagi orang tua kita yang masih ada,
mumpung kesempatan itu masih diberikan Allah kepada kita, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sering kunjungi, sering telepon, sering bawakan sesuatu yang membuat ia bahagia sebelum itu semua terlambat. Namun ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, masih banyak kesempatan yang bisa kita lakukan dengan menziarahi kuburnya. Kalau tidak mampu, doakan dimanapun kita berada agar kuburnya dilapangkan Allah, ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita pasti ingin Allah tersenyum kepada kita. Kita juga ingin Allah sayang kepada kita. Kita juga ingin Allah baik kepada kita. Maka ukirlah senyuman di wajah kedua orang tua kita.